Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ke depan pose akan menemani kalian nih. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali mendengar pose, aku akan mengucapkan selamat datang di pose podcast kesehatan. Aku ingin menjelaskan sedikit apa itu pose. Pose ini adalah podcast kesehatan yang dimana berisi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait isu-isu kesehatan terkini, serta bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus lebih tanggap dan mampu berkontribusi dalam pengedukasian masyarakat sekitar. Nah, sebelum memulai kursus ini, perkenalkan, saya Inessa Putri Hanifah, mahasiswa kesehatan masyarakat, sekaligus pengurus himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat periode 2023-2024. Dan pada kursus hari ini, kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dewi Trihandayani, yaitu sebagai dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dan memberikan informasi tentang teknik butterfly hug. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Eh, Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Untuk akhir-akhir ini kegiatan Ibu sedang disibukkan dengan apa nih Bu selain menjadi dosen? Ya, saya kebetulan hari-hari ngajar di sini, kemudian juga aktif di apa namanya lembaga psikologi harapan yang di Bangka. Kebetulan itu kan ada ya yang di labnya masih satu lantai ini, dan kemudian saya sendiri juga kebetulan masih aktif untuk mendampingi teman-teman yang berkebutuhan khusus di salah satu apa namanya tempat terapi di daerah Jelambar. Nah, Berarti cukup padat ya untuk jadwalnya. lumayan. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Handayani karena sudah meluangkan waktunya untuk kami dalam mengisi podcast pada hari ini dan memberikan informasi serta wawasannya. Nah, jadi Bu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ya kecemasan ya Bu. Karena kan akhir-akhir ini entah itu mahasiswa atau teman-teman sekitar gitu mengalami tingkat kecemasan atau ketakutan entah itu karena faktornya dari kuliah, tugas atau bahkan sampai merasa stres gitu kan. Jadi kayak mendiagnosis dirinya tuh kayak ini kenapa ya gitu. Jadi kayak kecemasan tuh kayak terlalu berlebihan mungkin gitu. Nah, eh, mungkin di sini kayak saya ingin mencari tahu tentang atau mendalami terkait kecemasan itu apa aja sih Bu kayak faktor yang kayak gitunya. Oke, baiklah. Kalau kita bicara mengenai kecemasan nih, cemas itu apa sih? Kalau kita mau tahu cemas, mestinya kita tahu dulu dong, kenal dulu yang namanya takut, gitu ya. Oke, sama nggak ya cemas sama takut? Ternyata tuh beda. Gitu. Kalau takut itu tuh sesuatu yang langsung kita hadapi. Jadi ancamannya saat ini, gitu. Dan ancamannya nyata. Jadi misalkan apa takut digigit anjing, anjingnya udah ngejar di belakang, itu takut, gitu. Sementara kalau kita bicara tentang cemas, cemas itu seperti apa? Cemas itu perasaan tidak nyaman yang sebetulnya kita kadang tidak tahu sebenarnya. Gitu. Jadi ancamannya tidak saat ini. Gitu. Jadi ancamannya jadi ke depan. Misalkan apa? Misalkan aja kalau teman-teman mau ujian nih, gitu kan? Ujian terus itu kan aduh deg-degan nggak karuan dan stres Ya. gitu ya, keringat dingin. Nah itu yang dibilang sebagai cemas gitu. Ada beberapa yang lainnya cemas itu eh, nggak ketahuan ada apanya, karena mungkin pernah mengalami peristiwa yang nggak menyenangkan dulunya, tapi coba untuk dihapus sehingga nggak kenal penyebabnya apa, tetapi itu menjadi muncul dalam keseharian kita. Jadi kita tiba-tiba langsung nggak sangat nyaman, langsung merasa apa namanya, kalau ketemu sama hal yang mengingatkan kita pada masa lalu itu, trauma itu langsung tiba-tiba mual, pusing, dan kemudian mungkin sampai pingsan, ada beberapa yang sampai gitu. Jadi penyebabnya sebenarnya nggak ketahuan. Berarti kalau misalkan nggak ketahuan itu bisa tiba-tiba kan dia datang.
Kalau cemas bisa tiba-tiba, datang secara tiba-tiba, dan terus bisa nggak diatasin? Ada kalanya kalau tidak kenal kan kita nggak ada antisipasi ya kan ya. Kalau nggak ada antisipasi, kadang kita kelabakan. Ya. Kalau kelabakan ini kan tiba-tiba ya udah gitu aja. Tapi sebetulnya mungkin kita bisa nih kalau kita tahu gitu kita bisa untuk antisipasi dengan beberapa teknik. Nanti kan tadi sudah sebutkan bisa diantisipasi dengan beberapa teknik ya Bu. Nah, berarti untuk kan saya sering ada beberapa mendengar terkait teknik butterfly hug ya Bu. Nah, tapi terkait teknik butterfly hug itu sendiri ternyata masih banyak teman-teman yang kurang tahu gitu untuk cara step by step seperti apa, terus cara untuk kayak gimana sih butterfly hug itu gitu. Nah, menurut Ibu itu untuk aplikasi itu seperti apa, Bu? Oke, jadi kalau sebetulnya kita bicara mengenai butterfly hug, itu mungkin teman-teman kenalnya paling terkenal itu kan pada film yang suka drakor nih, pecinta drakor. Drakor simak ya. Drakor gitu kan. It's okay to be not okay, gitu kan ya, itu ya. Ada siapa tuh artis yang cantik banget gitu kan, dia menggunakan teknik butterfly hug. Nah, bisa nggak sih teknik butterfly hug ini sebetulnya untuk mengurangi cemas? Bisa banget gitu ya. Kenapa? Kalau kita melakukan butterfly hug, yang pertama itu kan kita tutup matanya. Jadi tekniknya itu biasanya itu kita tutup mata, kemudian kita fokus dengan pernapasan. Nah, ketika fokus dengan pernapasan ini, sebetulnya relaksasi di sana sudah mulai terjadi. Gitu, teknik Tadi sangat berpengaruh ya. jadi bernafasnya itu, bernafas. Jadi tutup mata, kemudian kita tarik nafas pelan-pelan. Gitu kan? Nah, di situ kemudian yang berikutnya apa? Baru deh kita tangannya disiram. Gitu kan? Disiram. Nah, kenapa sih kok kita menyiram ini? Sebetulnya ini tuh posisi yang sama seperti posisi ketika kita menjamin dulu. Jadi ini ada posisi aman. Sebagai afirmasi diri mungkin ya Bu. Bisa juga, jadi kayak kembali ke posisi aman. Terus kalau udah kan tadi matanya ditutup, kemudian disiram, kemudian kita buat tepuk-tepukan. Gitu kan ya, kita tepuk. Boleh nggak gini, dielus ini nggak bisa. Kalau gini, artinya dia tidak butterfly dong. Butterfly nggak ada yang begini, butterfly pasti dia mengepak. Gitu kan. Nah, ini apa sih kalau kita mengepak begini, ini sebetulnya dikatakan sebagai deep pressing. Jadi deep touch. Fungsinya apa sih deep touch? Ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan saraf-saraf di dalam supaya dia menjadi lebih tenang. Gitu. Jadi dia fungsinya adalah untuk menenangkan memang dengan mengepakkan ini. Nah, ketika ini kan mata ditutup, nafas, kemudian mengepakkan, apa yang dirasakan? Kita fokus pada rasa ini, pada kepakan ini. Ambil tetap nafas. Gitu. Jadi sebenarnya tekniknya seperti itu kurang lebih kalau butterfly hug. Tadi jadi kita lihat kalau di butterfly hug, satu apa sih, ada relaksasi, kemudian ada pose yang menenangkan, ada tepukan juga yang pose yang menenangkan. Sehingga itulah yang akan bisa mengurangi kecemasan. Dan ketika kita menutup, itu sebenarnya kalau di psikologi kita kenal dengan namanya grounding. Grounding itu apa sih? Grounding adalah kita menenangkan diri. Kita menenangkan diri, kita hanya fokus dengan apa yang ada, dengan pernapasan kita supaya kita jadi balik lagi ke dalam diri kita. Kadang kalau pas panik itu kan napasnya udah kesengal-sengal gitu kan ya. Kemudian yang lainnya juga udah kalut, nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Kadang bisa lepas dari realitas. Nah, ketika kita menutup, tarik nafas, fokus pada sentuhan, itu kita menenangkan. Berarti dampaknya sangat berimpak juga ya Bu untuk teknik butterfly itu. Lumayan. Dan biasanya kalau berapa lama sih itu tergantung diri, bisa dari 30 menit kan sampai merasa tenang, balik lagi. Betul. Jadi merasa baik. Tiap orang kan beda-beda. Iya. Ketika kita mengalami kecemasan, terus kayak ada yang bilang takut juga. Nah, kayak kecemasan sama rasa takut itu kayak lebih berbahaya yang mana sih untuk dialami orang itu? Gini, ini kan beda. Kalau takut itu tuh sebenarnya nyata.
Ya nyata, jadi langsung kalau saat ini di ruangan ini kayaknya tidak ada yang perlu ditakutkan, gitu kan? Karena kenapa? Tidak ada ancaman yang nyata, gitu. Misalkan saja mungkin ada yang takut dengan kucing, gitu ya. Itu bukan takut sebenarnya, tapi dia sebenarnya cemas. Karena kenapa ketakutannya tidak realistik, gitu. Itu di bagian dari fobia sih. Kalau kita bicara tentang cemas, cemas banyak di dalamnya ada fobia juga. Fobia. Nah, kalau tadi fobia lalu bisa nggak dengan batasan gram? Kalau memang ketakutannya besar banget kan dia freak out, ya dia kabur. Nah, untuk menenangkan diri kembali ya bisa dengan batasan dengan batasan takut. Berarti apa ya, tingkat dari butterfly itu mungkin selain bisa menenangkan tuh bisa membuat kita lebih percaya diri juga, kayak self love gitu. Bisa. Jadi ketika kita kan sebetulnya kalau itu kan kita sambil kita yang penting kan fokus ke diri kita gitu ya. Jadi ada afirmasi kita bisa mengatakan aku bisa kontrol ini, aku bisa tuh. Itu bisa dilakukan seperti itu dengan tapi harus diucapkan ya kalau dengan itu. Jadi sambil tepuk, sambil sambil ngomong tenang, tenang, tenang gitu. Karena kenapa? Dengan kita berucap itu sebenarnya ada pemberian sugesti. Nah, afirmasi positif itu telinga kita perlu dengar gitu. Jadi kalau kita nggak dengar juga nggak, walaupun jarang, mungkin tidak selalu butterfly hug itu dikombinasi dengan pemberian sugesti seperti tadi. Nanti ketika kita misalkan lagi ke keadaan kondisinya sendiri, terus kayak kan kita butuh orang lain untuk mengafirmasi diri kita, kan kayak gak mungkin dong kita cari-cari orang dulu buat ini kan. Nah, mungkin teman-teman nanti salah satu cara untuk kita mengafirmasi diri atau untuk menguatkan diri boleh bisa dipakai dengan cara teknik butterfly hug ini, karena selain untuk menenangkan keadaan untuk baik-baik aja, nanti bisa lebih apa ya, ternyata kita seberharga itu loh, dan ketika kita menghadapi kecemasan itu dan ketakutan itu, bahwa apa yang kita takutkan itu tidak selamanya takut dan tidak selamanya itu menjadi kecemasan. Nah, tapi kalau malam suka overthinking gitu kan, malam-malam kayak tingkat kecemasannya ini tuh, mungkin teknik butterfly hug itu salah satu upaya untuk ini ya Bu. Baiklah, setelah tadi berbincang terkait kecemasan, ketakutan, teknik butterfly hug itu sebagai salah satu upayanya. Nah, di sini saya akan membacakan terkait kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan itu bahwa takut dan cemas itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk takut sendiri itu adalah sesuatu yang hampir kita hadapi atau secara nyata. Sedangkan kecemasan itu yang bisa dibilang itu belum, bahwa ancamannya itu bisa ke depannya gitu. Nah, atau bisa dengan gak ketahuan ya teman-teman. Untuk kecemasan itu salah satu apa ya, sebagai cara step by step itu, dengan yang pertama teman-teman bisa menutup mata, lalu yang kedua untuk apa, fokus pernapasan. Setelah itu teman-teman boleh menjalankan tangan teman-teman dan dikepakkan. Nah, untuk caranya itu jangan di apa ya, di usah bentuk, karena kan untuk butterfly itu kupu-kupu ya artinya. Nah, sedangkan kupu-kupu itu dia mengepakkan sayapnya. Nah, begitupun dengan teman-teman, untuk menenangkan jiwa teman-teman itu adalah dengan mengepakkannya, sebagai upaya untuk menenangkan jiwa kita bahwa ternyata apa yang kita hadapi itu tidak akan selamanya takut dan tidak akan selamanya cemas. Jadi untuk hal-hal yang memang sedang menjadi permasalahan kita, entah itu kecemasan atau ketakutan, jangan pernah takut untuk menghadapinya, dan masalah itu tidak akan abadi hadir hidup kita. Seperti itu. Nah, sih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan serta pengetahuannya tentang teknik butterfly ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang merasakan kecemasannya atau ketakutannya. Jadi, teknik butterfly ini adalah salah satu upaya untuk kita bisa mengembalikan kepercayaan diri atau merasa lebih baik lagi. Nah, lalu mungkin ada pesan dari Ibu jika mungkin fasilitas kesehatan masyarakat atau teman-teman di luar sana yang sedang mengalami keadaan ketakutan atau kecemasan ini. Oke, kalau takut kan memang ancamannya nyata, jadi teman-teman nggak bisa hindarin ya. Takut dikit anjing. Anjing itu udah ngejar, udah jelas gitu ya. Itu nggak bisa dilakukan apapun.
Tapi kalau untuk teman-teman, kalau misalkan merasa cemas, kalau cemas itu kan ancamannya tidak nyata, belum tentu terjadi. Jadi kalau untuk supaya bisa merasa lebih nyaman, teman-teman bisa melakukan teknik relaksasi. Yang paling simpel, sederhana adalah dengan mengatur napas. Gitu. Jadi mengatur napas, kemudian fokus pada apa yang terjadi pada waktu ini, pada saat ini, seperti itu. Jadi nggak perlu pikir-pikir yang terlalu panjang, nggak perlu juga overthinking gitu ya. Jadi lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan itu masih belum bisa berhasil, teman-teman bisa coba dengan teknik butterfly hug tadi. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa cara gitu kan ya. Jadi mulai dari di situ ada teknik kita menutup mata. Jadi ketika menutup mata kita mulai belajar untuk fokus ke diri kita dulu gitu kan ya. Kita coba fokus dengan penginderaan kita yang lain. Kemudian di situ berarti kan kita mulai untuk mengatur nih emosi. Lanjut dengan napas supaya lebih tenang kan ya. Jadi kita lanjut dengan napasannya. Jadi kemudian kalau sudah kita tenangkan, kita bisa mencari posisi nyaman. Tadi dengan posisi kembali seperti ini, jadi disilang. Kemudian memberikan tepukan. Nah, tepukan tadi kan salah satu juga untuk memberikan, bisa juga untuk mensugesti diri teman-teman sendiri. Kita mensugesti diri sendiri. Nah, kalau sudah itu berhasil, berarti teman-teman sudah siap untuk melanjutkan lagi. Gitu ya, kegiatan aktivitas teman-teman. Jadi yang perlu diingat apa, sugesti itu harus sifatnya positif. Bahwa tadi sudah sempat disampaikan juga ya, bahwa namanya sesuatu yang mengancam tuh nggak akan selamanya kok, akan hujan terus gitu kan, nggak akan selamanya juga kok malam terus gelap terus, bahwa nanti suatu saat akan ada terang juga, akan ada pagi gitu kan. Jadi jangan perlu ingat itu. Dan kemudian jadi aku juga selalu rasa cemas, saya rasa sih gitu. Teman-teman bisa atur sendiri dengan cara yang teman-teman lebih sesuai. Kerja. Baik, terima kasih Ibu untuk pesannya untuk teman-teman di luar sana dan juga masyarakat. Nah, teman-teman jadi sudah tahu ya sekarang teknik butterfly ini seperti apa, kecemasan dan ketakutan itu perbedaannya juga seperti apa. Nah, mungkin dari kami izin pamit dan ingin berterima kasih juga yang sudah mendengarkan dan setia untuk menantikan podcast kesehatan ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman jaga kesehatan dan melaksanakan step by step-nya ketika teman-teman sedang gundah atau masa gelisah. Mungkin itu saja, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.